Bayangkan suatu malam yang sunyi. Langit maka dipenuhi bintang-bintang yang bersinar tenang, angin malam berhembus pelan melewati pepohonan. Di sebuah lembah bernama Nakhlah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdiri sendirian, melantunkan ayat-ayat Al-Quran dengan suara yang indah dan penuh kehusyukan. Tidak ada sahabat di samping beliau, tidak ada manusia yang mendengar. Namun tanpa beliau ketahui, ada sekelompok makhluk gaib yang sedang melewati tempat itu. Mereka berhenti, tertegun, lalu mengarahkan seluruh perhatian pada suara bacaan yang belum pernah mereka dengar sebelumnya. Malam itu menjadi saksi, bagaimana kalam Allah menyentuh hati makhluk yang tidak terlihat oleh manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Selamat datang di channel ini. Semoga Allah senantiasa melindungi kita semua dan memberi keberkahan dalam hidup. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe, serta nyalakan lonceng notifikasinya supaya tidak ketinggalan kisah-kisah penuh ilmu dan hikmah seperti ini. Tulis juga di kolom komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa di tempatmu saat sedang menyimak cerita ini. Topik kita kali ini sungguh luar biasa, sebuah peristiwa yang diceritakan langsung dalam Al-Quran, tetapi seringkali tidak kita renungkan dengan mendalam. Malam itu, jin-jin yang selama ini dikenal manusia hanya sebagai makhluk misterius, ada yang menakutkan, ada yang menyesatkan, ternyata diam-diam mendengarkan bacaan Rasulullah. Mereka bukan sekadar mendengar dengan telinga, mereka merasakan sesuatu yang mengguncang hati mereka. Setiap kalimat dari Al-Quran seakan menembus jauh ke dalam diri mereka, membuat mereka terpaku tanpa bisa bergerak. Dalam surat Al-Jin ayat pertama, Allah berfirman kepada Nabi Muhammad, "Katakanlah, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin mendengarkan," lalu mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan." Kata yang digunakan jin adalah ajaban, artinya menakjubkan, luar biasa, di luar kebiasaan. Mereka tidak mengatakan bacaan ini hanya indah, tetapi benar-benar sesuatu yang melampaui pemahaman mereka. Inilah awal dari sebuah kisah besar yang menunjukkan bahwa Al-Quran bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk makhluk gaib. Malam itu begitu hening, hanya bacaan Al-Quran yang terdengar. Rasulullah membaca dengan penuh ketenangan, sementara di kejauhan jin-jin itu berdiri diam, mendengarkan tanpa bernafas keras, takut kehilangan satu kata pun. Mereka saling berbisik dalam hati, menyadari bahwa ini bukan sekadar suara manusia, melainkan kalam Allah yang berbicara kepada seluruh ciptaan. Mereka terpesona, seakan menemukan sesuatu yang sudah lama hilang. Menariknya, Rasulullah sendiri tidak tahu bahwa ada jin yang mendengarkan. Beliau hanya melakukan ibadah seperti biasa, membaca ayat-ayat Allah. Namun Allah kemudian memberitahukan kepada beliau melalui wahyu, bahwa ada sekelompok jin yang mendengar bacaan itu dan beriman. Dengan begitu, kita tahu bahwa dakwah Rasulullah bukan hanya untuk manusia, tapi juga sampai ke telinga jin, bahkan tanpa disengaja. Para ulama tafsir menjelaskan bahwa jin-jin ini berasal dari Nasibin, sebuah daerah di Yaman. Mereka termasuk jin yang sebelumnya tersesat, mengikuti kebiasaan menyembah selain Allah, mempercayai hal-hal batil, dan hidup dalam kegelapan. Tapi malam itu, semua berubah. Satu kali mendengar bacaan Al-Quran, mereka langsung merasa yakin. Mereka tidak lagi bisa menolak kebenaran yang jelas ada di depan mereka. Apa yang mereka lakukan setelah itu sungguh mengejutkan. Mereka tidak hanya berhenti pada kekaguman, tetapi segera pulang kepada kaumnya. Dengan penuh semangat, mereka menyampaikan apa yang baru saja mereka alami. Bayangkan bagaimana mereka berbicara, dengan nada serius, berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum kami telah mendengar bacaan yang diturunkan setelah Musa, kitab yang membenarkan wahyu sebelumnya, dan kitab itu membimbing kepada kebenaran." Kata-kata mereka terekam dalam surat Al-Ahqaf ayat 29-31, yang menceritakan bagaimana sekelompok jin benar-benar menjadi saksi atas Al-Quran. Hal yang menarik dari ucapan mereka adalah menyebut Musa. Ini menunjukkan bahwa sebagian jin itu sebelumnya mengikuti ajaran Yahudi. Mereka mengenal Taurat, mereka tahu tentang Nabi Musa.
Maka ketika mendengar Al-Quran, mereka segera menyadari bahwa kitab ini adalah kelanjutan, bukan sesuatu yang asing. Mereka tahu ini bukan sekadar bacaan baru, tetapi kebenaran yang sama dari Allah yang membenarkan wahyu-wahyu sebelumnya. Jadi malam itu, jin-jin itu bukan hanya sekadar penonton. Mereka menjadi saksi, lalu menjadi penyampai. Mereka pulang, membawa kabar kepada kaumnya, mengajak mereka untuk beriman. Dengan kata lain, para jin itu menjadi dai pertama di kalangan mereka, menyebarkan cahaya yang mereka temukan di lembah Nahlah. Perjalanan dakwah tidak berhenti di dunia manusia, tetapi meluas ke dunia jin melalui peristiwa sederhana ini. Jin-jin itu segera bergegas kembali, tanpa menunda sedikit pun. Mereka tahu bahwa kebenaran harus segera disampaikan. Setiap kata dari Al-Quran masih terngiang di telinga mereka, dan mereka tidak ingin kehilangan kesempatan. Maka malam itu juga, cahaya iman mulai menyebar di kalangan jin. Ketika mereka tiba di tengah-tengah kaumnya, suasana berubah menjadi tegang. Kaum mereka yang tidak ikut mendengar tentu merasa heran, mengapa sekelompok jin ini pulang dengan wajah yang begitu serius, seolah membawa berita besar. Lalu mereka pun mulai berbicara, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan yang membimbing kepada kebenaran serta jalan yang lurus." Ucapan itu menggema di antara kaumnya, dan sebagian jin yang mendengarnya langsung terdiam. Tidak mudah bagi mereka menerima kabar baru, apalagi tentang wahyu. Tapi cara para saksi itu berbicara penuh keyakinan, tanpa keraguan sedikit pun. Mereka menceritakan bagaimana setiap kata dari bacaan itu seakan menembus ke dalam hati, membuat mereka merasa seperti terlahir kembali. Tidak ada lagi kebingungan, tidak ada lagi keraguan-raguan. Tafsir Ibnu Katsir menuliskan bahwa kelompok jin yang pertama kali mendengar ini terdiri dari 7 atau 9 jin, dan mereka dikenal sebagai pemimpin kaumnya. Artinya, bukan jin biasa yang mendengar bacaan Rasulullah, melainkan jin yang punya pengaruh di komunitas mereka. Itu sebabnya, ketika mereka kembali dan menyampaikan kabar, kaumnya benar-benar memperhatikan. Dakwah mereka langsung punya bobot, karena yang berbicara adalah tokoh-tokoh yang dihormati. Mereka melanjutkan kata-katanya, "Wahai kaum kami, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah, berimanlah kepadanya, niscaya Allah mengampuni dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab yang pedih." Kalimat ini sangat penting, karena menunjukkan bahwa mereka bukan sekadar menceritakan pengalaman, tetapi benar-benar menyeru kaumnya untuk mengikuti kebenaran. Mereka mengajak dengan bahasa yang lembut tapi tegas, penuh keyakinan bahwa ini adalah jalan keselamatan. Peristiwa itu benar-benar luar biasa, menggetarkan hati siapapun yang mendengarnya. Jin-jin yang sebelumnya tidak tahu menahu tentang Rasulullah, malam itu berubah menjadi dai. Mereka langsung mengajak kaumnya untuk beriman. Tidak ada rasa takut, tidak ada keraguan, padahal mereka tahu sebagian dari kaumnya mungkin menolak. Tapi cahaya yang mereka bawa terlalu kuat untuk disimpan sendiri. Ayat-ayat dalam surat Al-Ahqaf menggambarkan dengan jelas bagaimana mereka menyampaikan seruan itu. Mereka bahkan menjelaskan bahwa jika kaumnya berpaling, maka mereka tidak akan bisa lolos dari azab Allah. Ini menunjukkan bahwa pemahaman mereka tentang wahyu begitu cepat, mereka langsung mengerti konsekuensi iman dan kufur. Dalam tafsir At-Tabari, disebutkan bahwa ketika jin-jin itu mendengar Al-Quran, mereka langsung memahami bahwa inilah kitab terakhir yang membenarkan risalah-risalah sebelumnya. Mereka tidak membutuhkan penjelasan panjang, cukup dengan mendengar beberapa ayat saja, mereka langsung sadar. Lalu mereka pun pulang, menjadi saksi kebenaran, dan menjadi pengingat bagi kaumnya. Sahabat-sahabat, kalau kita perhatikan, gaya bicara para jin itu mirip dengan gaya dakwah para nabi. Mereka mengajak dengan bahasa yang jelas, menyebutkan janji ampunan, sekaligus mengingatkan tentang ancaman azab. Seolah-olah mereka menyalin gaya Al-Quran dalam menyampaikan pesan. Ini menunjukkan betapa cepatnya Al-Quran mempengaruhi cara berpikir dan cara berbicara mereka. Reaksi kaum mereka tentu beragam. Ada yang langsung tertarik,
ada yang ragu, ada juga yang menolak. Sama persis dengan manusia, ketika mendengar dakwah Rasulullah, ada yang beriman, ada yang berpaling. Kehidupan jin dan manusia ternyata berjalan paralel, sama-sama diuji dengan pilihan antara kebenaran dan kesesatan. Ayat berikut dalam surat Al-Jin menambahkan pengakuan mereka. Sesungguhnya di antara kami ada yang saleh, dan ada juga yang tidak demikian. Kami menempuh jalan-jalan yang berbeda. Ini adalah pengakuan jujur, bahwa komunitas mereka tidak seragam. Ada yang lurus, ada yang menyimpang, ada yang beriman, ada yang kafir. Dengan demikian, dakwah yang mereka sampaikan kepada kaumnya juga menghadapi tantangan, sama seperti dakwah di kalangan manusia. Mereka juga berkata, sesungguhnya kami, ketika mendengar petunjuk, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka ia tidak perlu takut terhadap kerugian maupun kezaliman. Kalimat ini menunjukkan keyakinan penuh bahwa iman adalah sumber perlindungan. Mereka yang beriman tidak akan disia-siakan Allah. Ini adalah penegasan bahwa iman bukan hanya pilihan, tetapi jalan keselamatan yang nyata. Dalam tafsir Al-Qurtubi, dijelaskan bahwa pengakuan jin ini adalah bentuk pengajaran juga bagi manusia. Allah menampilkan kisah mereka dalam Al-Quran agar manusia mengambil pelajaran. Kalau jin saja bisa begitu cepat beriman, bagaimana dengan manusia yang kitab ini memang diturunkan untuk mereka? Jangan sampai jin lebih dahulu meraih keselamatan daripada manusia. Peristiwa ini juga membuka tabir tentang kehidupan jin. Kita sering membayangkan jin hanya makhluk yang menakutkan atau suka menggoda manusia. Tapi kenyataannya, mereka juga punya kehidupan sosial, punya pemimpin, punya agama, punya pilihan. Mereka berinteraksi satu sama lain, bahkan mereka bisa berdakwah, bisa menjadi pengingat, bisa menjadi ulama di kalangan mereka. Bayangkan suasana malam itu setelah kelompok jin pertama kembali kepada kaumnya. Mereka berbicara dengan penuh semangat, kaumnya mendengarkan dengan campuran rasa ingin tahu dan keraguan. Ada yang mulai tertarik, ada yang masih menutup telinga. Tapi satu hal pasti, kabar tentang bacaan Al-Quran sudah tersebar di kalangan mereka. Dari lembah Nahlah yang sunyi, cahaya itu menembus jauh ke dunia jin, membuka bab baru dalam sejarah dakwah Islam. Cerita belum berhenti di situ. Para jin itu tidak hanya sekali mendengarkan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa mereka kembali lagi untuk mendengar bacaan Rasulullah di kesempatan lain. Mereka ingin memastikan, mereka ingin menyerap lebih banyak. Rasulullah pun pernah secara khusus membaca Al-Quran untuk rombongan jin, mengajarkan kepada mereka hukum-hukum Allah. Dari sini kita tahu bahwa hubungan antara Nabi Muhammad dan kaum jin bukan sekadar momen sesaat, tetapi berlanjut sebagai bagian dari risalah. Mereka yang pertama kali mendengar menjadi saksi, lalu menjadi penyampai, dan gaya dakwah mereka terekam jelas dalam Al-Quran. Mereka berbicara kepada kaumnya dengan kata-kata yang sederhana tapi penuh kekuatan. Wahai kaum kami, penuhilah seruan orang yang menyeru kepada Allah, berimanlah kepadanya, niscaya Dia akan mengampuni dosa-dosamu dan menyelamatkanmu dari azab yang pedih. Perhatikan bagaimana mereka langsung menekankan dua hal penting, ampunan dan keselamatan. Ampunan dari dosa masa lalu, dan keselamatan dari azab di masa depan. Cara mereka berdakwah mirip sekali dengan pola Al-Quran, membangkitkan harapan sekaligus memberikan peringatan. Ini bukan sekadar cerita bahwa mereka terkesan dengan bacaan, tapi mereka langsung menyalin metode dakwah yang mereka dengar dari wahyu. Bayangkan para jin itu berdiri di hadapan kaumnya, menyampaikan pengalaman yang baru mereka alami. Mereka menggambarkan bagaimana suara Rasulullah begitu jernih, bagaimana setiap ayat terasa menembus, dan bagaimana hati mereka berubah hanya dengan sekali dengar. Mereka tidak menambahkan bumbu-bumbu cerita, mereka tidak membuat karangan. Mereka hanya menyampaikan apa adanya, dan justru kesederhanaan itu yang membuat pesan mereka kuat. Kaum mereka yang mendengarkan tentu memiliki reaksi beragam. Ada yang terdiam lama, seakan memikirkan sesuatu yang sulit mereka ungkapkan. Ada yang merasa penasaran, ingin tahu lebih banyak, ingin mendengar langsung bacaan itu.
Ada juga yang menolak mentah-mentah, merasa tidak nyaman dengan seruan baru. Sama persis dengan manusia, perbedaan reaksi itu adalah ujian. Ada yang memilih jalan iman, ada yang memilih menolak. Ayat dalam surat Al-Jin juga menunjukkan bahwa sebagian jin berkata, "Sesungguhnya kami menduga bahwa manusia dan jin tidak akan berani mengatakan kebohongan terhadap Allah." Kalimat ini adalah pengakuan bahwa sebelumnya mereka tertipu. Mereka dulu percaya pada bisikan setan yang mengatakan bahwa Allah punya anak atau sekutu. Mereka yakin begitu saja, karena tidak pernah mendengar wahyu. Tapi setelah mendengar Al-Quran, semua anggapan itu hancur. Mereka sadar bahwa selama ini mereka ditipu oleh golongan mereka sendiri yang sesat. Tafsir As-Sadi menjelaskan bahwa ucapan ini menunjukkan betapa besar pengaruh kebodohan. Jin-jin itu bukan makhluk bodoh, tapi karena tidak ada petunjuk yang benar, mereka terjebak dalam keyakinan yang salah. Begitu wahyu datang, fitrah mereka langsung kembali ke jalan yang lurus. Ini sama dengan manusia yang kadang hidup dalam kebingungan, mengikuti tradisi, lalu begitu mendengar kebenaran, hatinya seakan disiram air jernih. Mereka melanjutkan seruannya dengan berkata, "Dan sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Maka barang siapa yang berserah diri, mereka itulah yang benar-benar mencari petunjuk. Adapun yang menyimpang, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka." Kalimat ini bukan hanya pengakuan, tapi juga peringatan. Mereka mengingatkan kaumnya bahwa jalan sudah jelas, pilihannya hanya dua, iman atau kufur. Kalau kita bayangkan, ucapan ini pasti mengguncang kaumnya. Tidak mudah menerima kenyataan bahwa sesama jin bisa berbeda jalan. Tapi kenyataan itu tidak bisa dibantah, karena mereka melihat bukti di depan mata. Para saksi itu berbicara dengan penuh keyakinan, dan kalimat-kalimat mereka terdengar seperti gema kebenaran. Dalam tafsir Ibnu Abbas disebutkan bahwa ketika para jin itu pulang, mereka berdebat panjang dengan kaumnya. Ada yang langsung ikut beriman, ada yang keras kepala menolak. Perdebatan itu berlangsung lama, tapi yang jelas, sejak saat itu Islam mulai dikenal di kalangan jin. Dakwah telah masuk ke dunia mereka, dan sebagian dari mereka memilih untuk hidup sebagai muslim. Hal yang menarik adalah bagaimana jin-jin yang beriman ini menggambarkan isi Al-Quran kepada kaumnya. Mereka tidak hanya berkata bahwa bacaan itu indah, tapi mereka menekankan fungsi Al-Quran sebagai petunjuk. Mereka berkata, "Sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menuntun kepada jalan yang lurus." Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka mengerti inti dari wahyu, bukan sekadar indah didengar, tapi memberi arah hidup. Peristiwa ini juga menunjukkan bahwa kemampuan memahami wahyu bukan milik manusia saja. Jin juga bisa mengerti, bisa mengambil pelajaran, bisa mengajak kaumnya. Dengan kata lain, wahyu benar-benar ditujukan untuk seluruh makhluk yang berakal. Itulah sebabnya Rasulullah disebut sebagai nabi untuk manusia dan jin sekaligus. Suasana kaumnya setelah mendengar dakwah ini penuh dengan rasa penasaran dan keraguan. Sebagian mulai membicarakan apa yang baru mereka dengar, sebagian merasa takut, sebagian merasa lega karena akhirnya ada petunjuk yang jelas. Sebuah perubahan besar mulai terjadi, bukan hanya di dunia manusia, tetapi juga di dunia jin. Sejak saat itu, ada jin muslim yang menjalankan ibadah, ada jin kafir yang menolak, dan ada perbedaan di antara mereka sebagaimana manusia. Riwayat dari Ibnu Mas'ud menambahkan bahwa Rasulullah kemudian secara khusus didatangi oleh rombongan jin untuk mendengar bacaan beliau langsung. Mereka berbaris di hadapan beliau, meskipun tidak terlihat oleh mata manusia, dan Rasulullah membaca Al-Quran untuk mereka. Setelah selesai, mereka beriman, lalu kembali ke kaumnya dengan membawa ilmu yang lebih lengkap. Ini menunjukkan bahwa pertemuan Rasulullah dengan jin bukan hanya sekali, tapi berulang kali. Dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa beliau membaca Al-Quran kepada jin, dan mereka pun beriman. Hadis ini menegaskan bahwa jin benar-benar menjadi bagian dari umat beliau. Mereka punya kewajiban, punya pahala, punya dosa,
dan akan dihisap sebagaimana manusia. Jadi jangan pernah membayangkan jin hanya makhluk gaib yang berkeliaran tanpa aturan. Mereka juga tunduk pada hukum Allah. Apa yang disampaikan jin kepada kaumnya menjadi bukti bahwa Al-Quran adalah kitab yang universal. Mereka tidak berkata bahwa kitab ini hanya untuk manusia. Mereka menyebutnya sebagai petunjuk yang membimbing ke jalan yang lurus, tanpa membatasi siapa yang boleh menerima. Jadi jelas bahwa Islam memang rahmat bagi seluruh alam, bukan hanya untuk satu bangsa atau satu makhluk saja. Cerita ini berlanjut dengan semakin banyak jin yang mulai tertarik mendengar bacaan Rasulullah. Mereka datang diam-diam, tidak menampakkan diri, tapi berdiri dari kejauhan untuk mendengar. Rasulullah pun membaca dengan suara keras agar mereka bisa menyimak. Para sahabat tidak melihat, tapi Rasulullah tahu mereka hadir. Maka bacaan itu bukan hanya untuk manusia yang hadir secara fisik, tetapi juga untuk makhluk gaib yang ikut mendengarkan. Dari sini kita melihat gambaran yang lebih luas, bahwa dunia jin dan manusia meski berbeda alam, ternyata sama-sama disapa oleh kalam Allah. Ayat-ayat Al-Quran tidak mengenal batas, tidak hanya bergema di telinga manusia, tetapi juga meresap ke dalam hati jin yang mendengarnya dengan sungguh-sungguh. Seiring berjalannya waktu, masyarakat jin mulai terbentuk dengan perbedaan yang semakin jelas. Ada jin muslim yang taat, menjalankan perintah Allah, beribadah sesuai kemampuan mereka. Ada jin kafir yang tetap keras kepala, mengikuti hawa nafsu, menyembah selain Allah. Ada juga jin fasik, yang tahu kebenaran tapi lalai menjalankannya. Sama persis dengan manusia, mereka hidup dengan pilihan yang berbeda-beda, dan akan mempertanggungjawabkan pilihan itu di akhirat. Surat Al-Jin memberikan banyak detail tentang hal ini. Mereka sendiri yang berkata, dan sesungguhnya di antara kami ada yang muslim dan ada pula yang menyimpang dari kebenaran. Maka barang siapa yang berserah diri, mereka itulah yang benar-benar mencari petunjuk. Adapun yang menyimpang, maka mereka menjadi kayu bakar bagi neraka. Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka menyadari adanya konsekuensi. Tidak ada yang istimewa hanya karena mereka jin. Sama seperti manusia, mereka bisa masuk surga jika beriman, dan bisa masuk neraka jika menolak. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kalimat ini adalah pengakuan jujur dari kaum jin yang sudah beriman. Mereka tahu kondisi mereka sendiri beragam, dan mereka tidak menyembunyikannya. Justru mereka menegaskan kepada kaumnya bahwa jalan sudah jelas, muslim atau menyimpang. Dengan kata lain, mereka sedang mengingatkan bahwa tidak ada alasan untuk bingung, semua sudah terang benderang. Menariknya, kehidupan jin yang beriman juga sangat mirip dengan manusia. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa jin muslim punya tempat ibadah, punya jamaah sholat, bahkan ada ulama di kalangan mereka yang memahami syariat. Mereka melaksanakan ibadah sesuai kemampuan, meskipun kita manusia tidak bisa melihatnya. Ada riwayat yang mengatakan bahwa para jin muslim datang mendekati para ulama manusia untuk mendengarkan ilmu agama. Meskipun mereka tidak tampak, sebagian ulama meyakini ada jin-jin muslim yang hadir di majelis-majelis ilmu. Hal ini membuktikan bahwa dakwah Rasulullah tidak berhenti pada manusia saja, tapi benar-benar menjangkau makhluk lain. Islam menjadi agama yang menyatukan dua alam yang berbeda. Rasulullah bukan hanya pemimpin manusia, tetapi juga pemimpin jin. Dalam hadis riwayat Ibnu Mas'ud, disebutkan bahwa Rasulullah pernah ditemani oleh beliau ketika bertemu dengan rombongan jin. Ibnu Mas'ud tidak bisa melihat mereka, tetapi Rasulullah berdiri dan membacakan ayat-ayat Al-Quran, berbicara kepada mereka, lalu mereka pun masuk Islam. Pertemuan itu begitu agung, seakan menyatukan dua alam dalam satu majelis. Rasulullah, seorang nabi manusia, berbicara dengan makhluk gaib yang tidak terlihat, tetapi mereka mendengar dengan jelas, menjawab, dan beriman. Tidak ada batas komunikasi antara dua alam ketika Allah menghendakinya. Peristiwa ini menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang universal, menembus batas yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera. Masyarakat jin yang beriman kemudian berkembang. Mereka punya pemimpin, punya aturan,
dan mulai membimbing kaumnya. Sebagian ulama menyebutkan bahwa di alam jin ada kelompok-kelompok yang mirip dengan masyarakat manusia. Ada yang taat, ada yang durhaka, ada yang menegakkan kebenaran, ada yang suka membuat kerusakan. Dengan masuknya Islam, muncul perbedaan yang semakin jelas, ada jin muslim yang mengikuti Rasulullah, dan ada jin kafir yang tetap menolak. Tafsir Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwa sebagian jin yang beriman terus datang mendengarkan bacaan Rasulullah secara rutin. Mereka ingin memperdalam ilmu, mereka ingin memastikan bahwa mereka memahami syariat dengan benar. Ini menunjukkan kesungguhan mereka. Bayangkan, makhluk gaib yang tidak memiliki kewajiban sebesar manusia dalam hal mencari ilmu, justru bersemangat untuk mendengarkan Al-Quran. Mereka bahkan rela datang dari jauh, bersembunyi, hanya untuk menyimak bacaan Rasulullah. Kehidupan jin yang beriman pun mulai terlihat dalam riwayat. Mereka ikut sholat di masjid-masjid yang tidak terlihat manusia. Ada ulama yang mengatakan bahwa di tempat-tempat tertentu, jin muslim mendirikan jamaah sholat, meski manusia tidak pernah melihatnya. Ada juga yang menyebutkan bahwa jin muslim ikut menjaga sebagian manusia dari gangguan jin kafir. Semua ini menunjukkan bahwa dunia jin tidak sesederhana yang kita bayangkan. Mereka punya kehidupan sendiri, penuh dengan pilihan yang sama seperti manusia. Peristiwa jin mendengarkan Al-Quran juga menjadi pengingat bahwa dakwah selalu punya jalan. Ketika manusia Quraisy menolak dengan keras, justru jin yang menerima. Ketika manusia berpaling, jin yang beriman. Ini adalah cara Allah menunjukkan bahwa kebenaran akan selalu menemukan pendengarnya. Dakwah Rasulullah tidak sia-sia, karena meski ditolak manusia, tetap ada makhluk lain yang menerimanya dengan tulus. Sejak saat itu, Islam mulai menyebar di dunia jin. Mereka yang beriman menjadi penyampai bagi kaumnya, mengajarkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah. Mereka menceritakan isi Al-Quran, menegaskan tauhid, memperingatkan tentang syirik, dan mengajak kepada jalan lurus. Dengan demikian, Islam bukan hanya berkembang di dunia manusia, tetapi juga menjadi agama yang mengikat dua alam sekaligus. Bayangkan bagaimana para jin muslim itu berbicara di tengah kaumnya. Mereka menegaskan bahwa Al-Quran adalah bacaan yang luar biasa, bukan sekadar suara indah, tetapi petunjuk hidup. Mereka berkata dengan penuh keyakinan bahwa siapapun yang beriman akan selamat, dan siapapun yang berpaling akan binasa. Kata-kata itu menggema, membelah kegelapan, dan membuka pintu cahaya di dunia jin. Dari satu peristiwa yang sederhana di sebuah lembah sunyi, lahirlah gerakan besar yang menjangkau dua alam sekaligus. Rasulullah membaca Al-Quran tanpa tahu siapa pendengarnya, namun suara itu menembus dimensi yang tidak terlihat, merasuk ke hati jin, dan mengubah arah hidup mereka. Inilah bukti bahwa kekuatan Al-Quran bukan hanya terletak pada makna, tapi juga pada getaran spiritual yang tidak bisa dijelaskan dengan logika biasa. Kalau kita berhenti sejenak untuk merenung, kita bisa melihat betapa besar kontras antara respon jin dan respon manusia Quraisy. Jin, yang selama ini dipandang misterius dan menakutkan, justru tunduk hanya dengan sekali mendengar. Sedangkan manusia Quraisy, yang jelas-jelas hidup bersama Rasulullah, melihat kejujuran beliau, mendengar bacaan yang sama, malah menutup telinga dan hati. Mereka menolak dengan alasan-alasan yang lemah, mengatakan bahwa Rasulullah hanya penyair, atau bahkan dituduh gila. Padahal, jin yang tidak pernah berjumpa dengan beliau sebelumnya langsung yakin bahwa bacaan itu benar-benar wahyu dari Allah. Tafsir Ibnu Katsir menekankan hal ini dengan menyebut bahwa jin punya fitrah yang sama dengan manusia. Mereka bisa mengenali kebenaran jika mendengarnya dengan hati terbuka. Fitrah itu tidak berubah, hanya sering tertutup oleh kesombongan atau kebodohan. Pada malam itu, fitrah para jin terbuka, sehingga mereka langsung merasakan kebenaran. Sementara manusia Quraisy yang hatinya penuh kesombongan justru semakin menjauh. Kekuatan Al-Quran bukan hanya menyentuh yang terlihat, tetapi juga yang gaib. Suara Rasulullah di lembah Nahlah mungkin hanya terdengar sayup-sayup oleh angin malam, tapi di alam jin, suara itu terdengar jelas bagaikan seruan yang membelah kegelapan.
Tidak ada jarak, tidak ada dinding, tidak ada tabir yang bisa menghalangi kalam Allah. Ayat-ayat itu menembus semua batas, bahkan batas dimensi. Para jin berdiri dalam kegelapan malam, tubuh mereka tak terlihat, tapi hati mereka bergetar seakan disinari cahaya. Setiap kalimat membuat mereka semakin yakin. Mereka tidak menunggu penjelasan panjang, tidak menuntut mukjizat tambahan. Cukup sekali dengar, mereka langsung tahu ini adalah kebenaran. Bandingkan dengan manusia Quraisy yang berkali-kali melihat mukjizat Rasulullah, tapi tetap berkata, ini hanyalah sihir. Peristiwa ini seakan menjadi cermin untuk kita semua. Kalau makhluk gaib saja bisa begitu cepat tersentuh, mengapa manusia yang punya akal, punya penglihatan, punya kesempatan berinteraksi langsung, justru banyak yang menolak? Al-Quran menyingkap kenyataan ini agar manusia sadar, jangan sampai jin menjadi saksi yang lebih baik dalam menerima wahyu daripada manusia sendiri. Dalam surat Al-Jin, mereka berkata, sesungguhnya kami telah mendengar bacaan yang menakjubkan, yang membimbing kepada jalan yang lurus. Kalimat sederhana ini mengandung makna yang sangat dalam. Mereka tidak menyebut detail ayat yang mereka dengar, tetapi fokus pada inti, petunjuk ke jalan yang lurus. Artinya, mereka langsung menangkap pesan utama. Bagi mereka, bacaan itu bukan sekadar indah, tapi fungsinya jelas, mengarahkan kepada kebenaran. Ada riwayat yang mengatakan bahwa Rasulullah ketika membaca di malam itu sedang melantunkan surat Ar-Rahman. Surat itu penuh dengan ayat-ayat yang berulang, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Pertanyaan yang mengguncang hati, diulang berkali-kali. Jin-jin yang mendengar kalimat itu merasa Allah sedang berbicara langsung kepada mereka, menantang hati mereka. Tidak heran jika mereka segera tunduk, karena mereka merasa pertanyaan itu ditujukan kepada mereka sendiri. Di sisi lain, manusia Quraisy justru mendengar pertanyaan yang sama dan tetap menutup hati. Inilah yang membuat kontras semakin tajam. Jin yang selama ini dianggap jauh justru dekat dengan kebenaran, sementara manusia yang dekat justru semakin jauh. Dari sini kita belajar bahwa kedekatan fisik tidak menjamin kedekatan hati. Yang menentukan hanyalah kerendahan hati untuk menerima kebenaran. Kekuatan Al-Quran tidak bisa dibatasi oleh siapapun. Ia bisa menembus tembok, bisa menembus jarak, bahkan bisa menembus dimensi gaib. Tidak heran jika Allah menyebutnya sebagai cahaya dan petunjuk. Cahaya itu tidak berhenti di dunia manusia, tetapi menjangkau dunia jin. Petunjuk itu tidak hanya untuk yang terlihat, tetapi juga untuk yang tersembunyi. Dalam tafsir As-Sadi disebutkan bahwa kalimat ajaban yang diucapkan jin menunjukkan keheranan mereka yang mendalam. Mereka tidak hanya kagum pada keindahan bahasa, tetapi juga pada isi yang benar-benar mengubah hati. Mereka menemukan sesuatu yang selama ini tidak pernah mereka temui dalam keyakinan lama. Semua itu hanya dengan mendengar sebentar. Rasulullah kemudian menjadi titik pusat dakwah bagi jin. Mereka datang berulang kali, mendengarkan, belajar, dan membawa pulang ilmu. Dari situ, masyarakat jin yang muslim semakin berkembang. Mereka belajar tentang sholat, tentang tauhid, tentang larangan syirik, bahkan tentang kehidupan akhirat. Semua itu mereka dapatkan dari Al-Quran yang dibacakan oleh Rasulullah. Bandingkan dengan manusia Quraisy yang justru sibuk mencari alasan untuk menolak. Mereka menuduh Rasulullah sebagai penyair, sebagai tukang sihir, sebagai orang gila. Padahal mereka mendengar bacaan yang sama. Hanya saja, hati mereka tertutup. Ini menjadi pelajaran bahwa yang terpenting bukan seberapa banyak kita mendengar, tetapi seberapa besar hati kita terbuka. Kekuatan Al-Quran yang mampu menembus alam jin seharusnya membuat manusia semakin yakin. Jika makhluk yang tak terlihat bisa merasakan kebenarannya, bagaimana mungkin manusia yang jelas-jelas melihat Rasulullah bisa mengingkarinya? Inilah paradoks yang Allah singkapkan melalui kisah ini. Jin menjadi saksi, sementara manusia Quraisy menjadi penolak. Peristiwa di Lembah Nahlah itu tidak berhenti pada satu malam saja. Sejak saat itu,
Jin Muslim terus datang, mendekat, berusaha mendengar bacaan Rasulullah. Mereka tidak muncul di depan mata, tapi hadir dalam kegelapan, mencari ilmu dengan cara mereka sendiri. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dengan suara yang jelas, setiap ayat mengalir bagaikan cahaya yang menembus alam yang tak terlihat. Para sahabat yang kadang menemani beliau tidak selalu memahami apa yang terjadi, karena mereka tidak bisa melihat jin yang hadir. Namun Rasulullah tahu, karena Allah memberitahukan kepadanya, bahwa di sana ada makhluk-makhluk yang mendengarkan dengan penuh perhatian. Inilah yang menegaskan bahwa risalah Nabi Muhammad tidak hanya untuk manusia, tetapi juga untuk jin. Allah berfirman dalam surat Saba ayat 28, "Dan kami tidak mengutus engkau Muhammad, melainkan kepada seluruh umat manusia sebagai pembawa kabar gembira dan pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui." Para ulama menafsirkan ayat ini bahwa seluruh umat manusia mencakup juga jin, karena mereka pun termasuk makhluk mukallaf yang diberi tanggung jawab agama. Makna rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam benar-benar terlihat dalam peristiwa ini. Rasulullah diutus bukan hanya untuk satu suku, satu bangsa, atau satu jenis makhluk. Beliau diutus untuk seluruh alam, baik manusia maupun jin. Bahkan hewan, tumbuhan, dan seluruh ciptaan mendapat manfaat dari kehadiran beliau. Namun secara khusus, jin pun termasuk dalam lingkup umat beliau. Mereka diperintahkan untuk mengikuti syariat yang dibawa oleh Rasulullah, sebagaimana manusia. Hadis-hadis sahih menegaskan hal ini. Dalam riwayat Muslim, Rasulullah bersabda bahwa beliau pernah membacakan Al-Quran kepada para jin, dan mereka pun beriman. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud, disebutkan bahwa beliau pernah menemani Rasulullah keluar pada malam hari. Lalu Rasulullah membuat lingkaran di tanah dan menyuruh Ibnu Mas'ud tetap duduk di dalam lingkaran itu. Setelah itu, beliau berjalan sedikit menjauh, lalu terlihat seperti berbicara dengan sekelompok makhluk yang tidak terlihat. Ibnu Mas'ud mendengar suara samar-samar, namun tidak bisa melihat siapapun. Setelah selesai, Rasulullah kembali dan menjelaskan bahwa beliau baru saja bertemu dengan rombongan jin untuk menyampaikan risalah. Peristiwa ini menunjukkan betapa seriusnya hubungan Rasulullah dengan para jin. Beliau tidak hanya membiarkan mereka mendengar dari kejauhan, tetapi secara khusus meluangkan waktu untuk membacakan ayat-ayat dan menjelaskan hukum-hukum Allah kepada mereka. Para jin pun menerima dakwah itu dengan sepenuh hati, lalu kembali ke kaumnya untuk menyebarkannya. Suasana pertemuan itu penuh khusyuk dan keheningan. Malam yang sunyi, Rasulullah berdiri tegak, melantunkan ayat-ayat, sementara jin-jin yang tak terlihat duduk mendengarkan dengan penuh khusyuk. Tidak ada cahaya lampu, hanya kegelapan malam, tapi suasana itu dipenuhi cahaya iman. Rasulullah berbicara dengan bahasa yang jelas, menyampaikan pesan tauhid, menjelaskan kewajiban, dan memperingatkan tentang akhirat. Jin-jin itu mendengarkan tanpa berkedip, menyerap setiap kata, lalu berjanji untuk menyampaikan kembali kepada kaumnya. Dalam surat Al-Ahqaf ayat 30, jin yang mendengarkan berkata kepada kaumnya, "Wahai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengar kitab yang diturunkan setelah Musa, yang membenarkan kitab-kitab sebelumnya, dan kitab itu membimbing kepada kebenaran dan jalan yang lurus." Kalimat ini menunjukkan bahwa mereka benar-benar memahami isi wahyu. Mereka tidak hanya terkagum-kagum, tetapi juga bisa menghubungkannya dengan wahyu sebelumnya. Mereka tahu ini adalah kelanjutan dari risalah Musa, dan mereka langsung mengakui bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya. Tafsir At-Tabari menjelaskan bahwa penyebutan Musa oleh para jin ini menandakan bahwa sebagian dari mereka sebelumnya memang mengikuti ajaran Yahudi. Mereka mengenal Taurat, sehingga ketika mendengar Al-Quran, mereka bisa langsung mengenali bahwa ini adalah kebenaran dari sumber yang sama. Ini sekaligus menjadi hujjah bagi manusia Yahudi pada waktu itu, bahwa bahkan jin pun bisa menerima Al-Quran sebagai wahyu lanjutan. Mengapa mereka menolak? Kehadiran jin dalam lingkup dakwah Rasulullah juga menambah bukti bahwa Islam adalah agama universal. Tidak ada batas suku, bangsa, atau bahkan alam.
Semua makhluk berakal yang mampu membedakan benar dan salah wajib tunduk kepada Allah. Karena itu, jin yang beriman disebut sebagai bagian dari umat Muhammad. Mereka akan dibangkitkan di hari kiamat bersama manusia, dihisab atas amal perbuatan mereka, lalu masuk surga atau neraka sesuai dengan iman dan amal mereka. Ulama seperti Imam Al-Qurtubi menegaskan bahwa para jin yang beriman juga memiliki kewajiban yang mirip dengan manusia, yaitu sholat, puasa, menjauhi yang haram, dan berpegang teguh pada tauhid. Tentu bentuk pelaksanaannya bisa berbeda sesuai keadaan mereka, tetapi pada dasarnya syariat berlaku bagi mereka. Bahkan dalam beberapa riwayat, para jin muslim disebutkan ikut sholat berjamaah di masjid-masjid yang tidak terlihat oleh manusia. Bayangkan, di suatu tempat, mungkin ada masjid yang dipakai oleh manusia di siang hari, lalu di malam hari jin muslim datang bergantian untuk sholat di situ. Kita tidak melihat mereka, tapi mereka hadir dengan cara mereka. Ada ulama yang mengatakan bahwa terkadang ketika masjid terasa lebih sejuk, atau suasana majelis ilmu terasa lebih berat, bisa jadi ada jin muslim yang ikut hadir. Semua ini menunjukkan betapa luasnya rahmat Allah, merangkul makhluk yang bahkan kita tidak bisa lihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda bahwa setiap manusia memiliki qarin, yaitu jin yang selalu menyertainya. Biasanya qarin ini menggoda ke arah keburukan. Namun dalam hadis sahih, Rasulullah berkata bahwa qarin beliau masuk Islam, sehingga tidak mengganggu beliau lagi. Hadis ini menunjukkan bahwa bahkan jin yang paling dekat dengan manusia pun bisa berubah menjadi beriman, jika Allah memberi hidayah. Ini sekaligus bukti lain bahwa dakwah Rasulullah benar-benar mencakup jin, bahkan yang biasanya menjadi pengganggu. Dari semua ini, kita bisa melihat bagaimana Islam benar-benar universal. Rasulullah bukan hanya nabi untuk orang Arab, bukan hanya nabi untuk bangsa tertentu, tapi untuk seluruh alam. Jin muslim yang mendengar Al-Quran langsung menjadi saksi atas hal ini. Mereka menerima, mereka menyebarkan, mereka menjadi bagian dari umat. Sementara manusia Quraisy yang melihat langsung justru banyak yang menolak. Sejak saat itu, semakin banyak jin yang datang diam-diam mendengar bacaan Rasulullah. Mereka tidak tampak, tapi Rasulullah tahu mereka hadir. Kadang beliau membaca dengan suara lebih keras, agar mereka bisa mendengarkan dengan jelas. Para sahabat mungkin hanya melihat Rasulullah membaca, tetapi di balik kegelapan ada jamaah lain yang sedang menyimak. Jamaah itu bukan manusia, melainkan jin yang mencari kebenaran. Kehadiran mereka dalam dakwah Rasulullah menjadi bagian dari sejarah yang jarang dibicarakan, padahal Al-Quran sendiri mencatat kisah mereka. Para ulama sejak dahulu berusaha menafsirkan ayat-ayat yang berkaitan dengan jin, menjelaskan bagaimana hubungan mereka dengan manusia, serta bagaimana mereka menerima wahyu. Hadis-hadis sahih memperkuat gambaran ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa setiap manusia memiliki qarin, yaitu jin yang mendampingi dan biasanya menggoda ke arah keburukan. Namun beliau menambahkan, qarin beliau masuk Islam dan tidak lagi mengganggunya. Riwayat ini menunjukkan bahwa jin, termasuk qarin yang biasanya menjadi musuh, bisa berubah menjadi beriman. Dan perubahan itu tentu karena kekuatan dakwah Rasulullah dan bacaan Al-Quran yang menundukkan hati. Dalam riwayat Ibnu Mas'ud disebutkan pula bahwa Rasulullah pernah keluar bersama para sahabat menuju sebuah tempat, lalu beliau membaca ayat-ayat Al-Quran hingga jin datang mendekat. Sahabat tidak bisa melihat mereka, tetapi Rasulullah tahu kehadiran mereka. Setelah selesai, beliau menjelaskan bahwa para jin mendengar dengan penuh perhatian, lalu pulang membawa kabar kepada kaumnya. Dari sinilah para mufasir mengambil pelajaran bahwa Rasulullah benar-benar nabi bagi dua alam sekaligus. Ayat-ayat dalam surat Al-Jin menggambarkan kesadaran baru para jin. Mereka mengakui bahwa selama ini mereka salah sangka tentang Allah. Mereka berkata bahwa dahulu mereka menyangka Allah memiliki sekutu atau anak, karena ada jin yang menyebarkan kabar palsu. Setelah mendengar Al-Quran, barulah mereka sadar bahwa itu semua dusta. Pengakuan ini sangat penting, karena memperlihatkan bagaimana wahyu meluruskan keyakinan yang bengkok.
Tafsir Ibnu Katsir menegaskan bahwa kalimat-kalimat pengakuan jin dalam Al-Quran bukan sekadar cerita, tetapi hujjah bagi manusia. Allah menurunkan kisah itu agar manusia mengambil pelajaran. Jika jin bisa tersentuh hanya dengan sekali dengar, manusia yang diberi kesempatan lebih banyak seharusnya lebih mudah beriman. Namun kenyataannya, banyak manusia justru menolak. Inilah ironi yang dibeberkan oleh Wahyu. Ulama seperti As-Sadi menjelaskan kata ajaban yang diucapkan jin ketika mendengar Al-Quran. Kata ini bukan hanya berarti menakjubkan secara estetika, tapi juga menakjubkan secara isi dan dampak. Mereka kagum bukan hanya karena keindahan bahasa, tetapi karena Al-Quran langsung mengubah cara pandang mereka terhadap kehidupan. Mereka menemukan arah yang selama ini hilang, dan itu hanya dalam sekali mendengar. At-Tabari menambahkan penjelasan tentang kalimat Yahdi ila Rusd, artinya membimbing kepada jalan yang lurus. Menurut beliau, jin mengakui bahwa Al-Quran bukan hanya indah, tetapi berfungsi sebagai pemandu menuju kebenaran. Dengan kata lain, mereka bukan sekadar pendengar pasif, tetapi mereka paham isi pesan yang disampaikan. Inilah bukti bahwa wahyu benar-benar ditujukan untuk seluruh makhluk berakal. Dalam beberapa riwayat, Rasulullah juga menjelaskan kepada para sahabat bahwa jin datang dalam jumlah yang besar, tidak hanya sekali dua kali. Ada yang datang untuk belajar, ada yang datang untuk memastikan isi wahyu, lalu mereka kembali sebagai penyebar dakwah. Dengan begitu, dunia jin pun mengenal Islam, bahkan memiliki jamaah-jamaah muslim di antara mereka. Ada kisah yang diriwayatkan bahwa sebagian jin muslim datang kepada ulama manusia pada masa setelah Rasulullah untuk mendengarkan tafsir Al-Quran. Mereka hadir di majelis ilmu meskipun tidak terlihat. Beberapa ulama merasakan kehadiran mereka, dan sebagian bahkan menulis pengalaman itu. Kisah-kisah ini menunjukkan bahwa hubungan antara jin muslim dan manusia muslim tidak berhenti pada masa Rasulullah, tetapi berlanjut dalam sejarah Islam. Semua ini menambah keyakinan bahwa Al-Quran bukan hanya kitab untuk satu bangsa atau satu generasi. Kitab ini bersifat universal, mampu merangkul manusia dan jin, dan berlaku sepanjang zaman. Tidak ada kitab lain yang memiliki kekuatan seperti ini. Dan hal itu dibuktikan oleh kesaksian para jin yang terekam dalam Al-Quran. Jika kita perhatikan, gaya bicara para jin yang diabadikan Allah dalam Al-Quran sangat mirip dengan gaya dakwah para nabi. Mereka mengajak dengan menyebut janji Allah, mengingatkan dengan ancaman neraka, dan menegaskan tauhid. Ini membuktikan bahwa mereka benar-benar memahami pesan wahyu. Mereka tidak hanya kagum secara emosional, tetapi juga mengambil isi dan menyampaikannya kembali dengan pola dakwah yang sama. Pada titik ini, kita melihat betapa besarnya rahmat Allah. Beliau tidak membatasi wahyu hanya untuk manusia yang bisa melihat Rasulullah secara langsung. Bahkan makhluk gaib pun diberi kesempatan yang sama. Mereka mendengar, mereka beriman, mereka berjuang menyampaikan. Semua itu terjadi tanpa terlihat oleh manusia, tapi dicatat dengan jelas dalam wahyu agar manusia mengetahuinya. Semakin banyak jin yang beriman, semakin banyak pula yang kembali ke kaumnya dengan membawa cahaya. Mereka bercerita, mereka mengingatkan, mereka menjadi saksi hidup bahwa Al-Quran bukan sembarang bacaan. Dari satu malam di lembah Nakhlah, lahir gerakan dakwah yang menembus dua alam. Dan di balik semua itu, ada ironi yang tidak bisa diabaikan. Jin yang hanya sekali mendengar langsung beriman. Sementara manusia Quraisy yang mendengar berkali-kali, bahkan melihat Rasulullah setiap hari, tetap menolak. Perbedaan ini bukan karena wahyu kurang jelas, tetapi karena hati yang berbeda. Hati yang bersih langsung tunduk, hati yang keras tetap menolak. Dari sinilah muncul pelajaran besar bagi manusia di zaman sekarang. Jika jin yang hidup di alam gaib bisa tersentuh dan berubah hanya dengan sekali mendengar bacaan Rasulullah, bagaimana dengan kita yang setiap hari punya kesempatan mendengar, membaca, bahkan memegang mushaf Al-Quran di tangan? Seharusnya hati kita lebih cepat merespons, tetapi kenyataannya seringkali kita justru lebih lalai. Di banyak rumah muslim, mushaf Al-Quran ada di rak atau meja,
namun jarang disentuh. Ada yang hanya dibuka ketika bulan Ramadan, ada yang hanya dibacakan ketika ada musibah, ada pula yang menjadikannya hiasan semata. Bandingkan dengan para jin yang tidak memiliki akses setiap saat. Mereka hanya mendengar sekali, tetapi iman mereka menyala. Ini membuat kita bertanya, apakah kita sudah menempatkan Al-Quran sesuai kedudukannya sebagai petunjuk hidup, ataukah hanya sebagai simbol tanpa makna? Ulama sering mengingatkan bahwa Al-Quran bukan sekadar bacaan ritual. Ia adalah pedoman, cahaya, dan rahmat. Jin mengerti hal itu sejak awal, karena mereka langsung berkata bahwa bacaan ini menuntun ke jalan yang lurus. Mereka tidak menyebut sekadar keindahan suara, tetapi fungsinya sebagai petunjuk. Sementara banyak manusia justru terjebak pada formalitas, membaca tanpa memahami, melafalkan tanpa merenungkan. Ada kisah nyata dalam sejarah Islam tentang orang-orang yang hatinya berubah hanya karena mendengar bacaan Al-Quran. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebelum masuk Islam adalah musuh besar Rasulullah. Namun ketika beliau mendengar ayat-ayat dari surat Taha, hatinya luluh, lalu masuk Islam. Jika seorang manusia keras seperti Umar bisa berubah hanya dengan mendengar, begitu juga jin bisa berubah dalam sekali dengar. Bukankah ini bukti bahwa Al-Quran memang memiliki kekuatan yang tidak bisa ditolak jika hati terbuka? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah bahwa kita tidak boleh menunda-nunda untuk membuka hati kepada Al-Quran. Jangan menunggu waktu tertentu, jangan menunggu musibah, jangan menunggu usia tua. Jin tidak menunggu. Mereka langsung menerima begitu mendengar. Jika kita menunda, itu berarti kita sedang menutup pintu hidayah yang Allah tawarkan. Al-Quran juga bukan hanya untuk dibaca sendiri, tetapi juga untuk dibagikan. Jin yang mendengar langsung kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan. Mereka tidak egois, tidak menyimpan kebenaran itu sendiri. Mereka merasa bertanggung jawab untuk menyebarkannya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita menyampaikan isi Al-Quran kepada keluarga, teman, atau orang sekitar? Atau kita hanya membaca untuk diri sendiri tanpa peduli orang lain? Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sibuk dengan urusan dunia, pekerjaan, hiburan, dan rutinitas. Banyak orang lebih hafal lirik lagu daripada ayat Al-Quran. Lebih banyak waktu di media sosial daripada membaca mushaf. Padahal jin yang tidak punya fasilitas seperti kita justru memanfaatkan kesempatan kecil untuk beriman. Ini seharusnya membuat kita malu. Ada ulama yang mengatakan bahwa kisah jin mendengarkan Al-Quran adalah bentuk teguran halus untuk manusia. Allah ingin menunjukkan bahwa kalau jin saja bisa menerima kebenaran dengan cepat, mengapa manusia yang menjadi tujuan utama risalah malah menolak? Dengan kata lain, jin menjadi saksi yang membongkar kelalaian manusia. Kita juga bisa melihat bahwa hidayah datang kepada siapa saja yang serius mencarinya, bahkan kepada makhluk yang selama ini kita takuti. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau jin bisa menjadi muslim yang taat, maka manusia yang hatinya keras pun bisa berubah jika mau membuka diri. Hanya saja syaratnya adalah kesungguhan hati, bukan sekadar telinga yang mendengar. Para mufasir menjelaskan bahwa ketika jin mendengar, mereka tidak hanya terpaku pada keindahan suara, tetapi benar-benar mendengarkan dengan hati. Mereka membiarkan ayat-ayat itu menembus ke dalam diri mereka. Inilah yang membuat mereka langsung berubah. Jadi masalahnya bukan pada Al-Quran, tetapi pada kesiapan hati manusia. Kalau kita ingin meneladani mereka, maka setiap kali membaca atau mendengar Al-Quran, kita harus hadirkan hati. Jangan sekadar membaca cepat untuk mengejar target hatam, tetapi baca dengan penghayatan. Biarkan setiap ayat berbicara kepada diri kita, seolah-olah Allah sedang langsung menegur dan menasihati kita. Itulah cara jin menerima, sehingga mereka cepat berubah. Selain itu, kita juga belajar tentang semangat dakwah dari jin. Mereka tidak menunggu Rasulullah datang berkali-kali, mereka langsung pulang kepada kaumnya untuk menyampaikan. Bandingkan dengan kita, yang sering menunda untuk berdakwah.
Kita merasa tidak cukup ilmu, padahal sekadar menyampaikan ayat sederhana pun sudah termasuk dakwah. Jin mengajarkan bahwa ketika menemukan kebenaran, jangan ditahan, segera sebarkan. Seandainya manusia sekarang meniru semangat itu, tentu keadaan akan berbeda. Kalau setiap orang yang membaca Al-Quran menyampaikan satu ayat saja kepada orang lain, dalam waktu singkat cahaya itu akan menyebar luas. Tapi kenyataannya, banyak yang hanya berhenti pada diri sendiri. Padahal jin sudah memberi teladan, bahwa iman harus disebarkan, bukan disimpan. Kisah ini juga relevan dengan kondisi kita hari ini, di mana banyak orang merasa sibuk dengan dunia. Mereka berkata tidak ada waktu membaca Al-Quran. Tapi kalau kita sadar, jin yang tidak memiliki tubuh fisik seperti kita saja bisa menyempatkan diri untuk mendengar. Bagaimana dengan manusia yang diberi akal, waktu, dan kesempatan? Al-Quran hadir bukan untuk memberatkan, tetapi untuk meringankan. Dalam surat Al-Jin ayat 13, para jin berkata, "Sesungguhnya ketika kami mendengar petunjuk, kami beriman kepadanya. Barang siapa beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak perlu takut akan kerugian dan kezaliman." Ayat ini adalah jaminan bahwa iman membawa ketenangan. Jin merasakannya, manusia pun bisa merasakannya. Hanya saja, seringkali kita tidak percaya sampai benar-benar mengalaminya. Sejak malam di lembah Nahlah itu, jin muslim terus berusaha mendekat untuk mendengar bacaan Rasulullah. Mereka mencari kesempatan, berdesakan di antara kegelapan untuk mendapatkan ilmu. Mereka hadir meskipun tidak terlihat, mereka beriman meskipun jauh. Sementara manusia yang dekat justru menutup telinga. Kontras inilah yang harus kita renungkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena pada akhirnya, jin yang beriman menjadi hujjah atas manusia. Allah sengaja menceritakan kisah mereka dalam Al-Quran agar manusia sadar bahwa tidak ada alasan untuk menolak. Kalau jin yang sulit dijangkau bisa menerima, manusia yang dekat dengan Rasulullah apalagi yang hidup setelahnya memiliki lebih banyak kesempatan. Jika masih menolak, itu bukan karena wahyu kurang jelas, melainkan karena hati yang keras. Dalam surat Al-Jin, para jin berkata, "Sesungguhnya kami, ketika mendengar petunjuk, kami beriman kepadanya." Ini adalah kalimat sederhana tapi sangat kuat. Mereka langsung mengakui bahwa iman adalah satu-satunya jalan. Maka, jika manusia masih menunda, itu hanya memperlihatkan kelemahan hati. Ayat ini menjadi saksi bahwa hidayah bukan soal siapa yang mendengar paling banyak, tetapi siapa yang mendengar dengan hati yang terbuka. Di hari kiamat nanti, ketika manusia berdalih bahwa mereka tidak tahu atau tidak sempat beriman, maka para jin muslim bisa menjadi saksi, mengatakan bahwa mereka mendengar sekali lalu beriman. Kesaksian ini akan menjadi hujjah yang membungkam manusia yang menolak. Inilah sebabnya Allah mencatat peristiwa ini dalam Al-Quran, agar menjadi pengingat dan peringatan bagi semua generasi. Tafsir Al-Qurtubi menjelaskan bahwa kisah jin beriman adalah bagian dari teguran Allah kepada orang-orang kafir Quraisy. Mereka menolak meskipun setiap hari berinteraksi dengan Rasulullah. Padahal jin yang tidak pernah bertemu, hanya sekali mendengar, langsung beriman. Jadi alasan penolakan Quraisy sama sekali tidak bisa diterima. Teguran ini juga berlaku untuk kita sekarang. Jika kita sudah mengenal Al-Quran, mendengar setiap hari, tapi tetap lalai, maka kita pun sama seperti mereka yang menolak. Ulama juga mengatakan bahwa kisah ini menunjukkan keadilan Allah. Tidak ada makhluk yang dirugikan. Jin pun mendapat kesempatan yang sama untuk beriman. Mereka punya nabi yang sama, kitab yang sama, syariat yang sama. Dengan begitu, tidak ada alasan bagi manusia untuk berkata bahwa hidayah hanya milik kelompok tertentu. Hidayah adalah milik siapapun yang membuka hati, bahkan makhluk gaib sekalipun. Pelajaran besar lain adalah bahwa iman bukan soal wujud atau alam. Jin dan manusia berbeda bentuk, berbeda cara hidup, tetapi ketika wahyu datang, responsnya sama. Yang bersih akan tunduk, yang sombong akan menolak.
Ini artinya bahwa hakikat iman bersifat universal. Tidak peduli dari bangsa mana, dari makhluk mana, semua sama-sama diuji. Bandingkan lagi reaksi jin dengan manusia Quraisy. Jin mendengar lalu langsung berkata, "Ini bacaan yang menuntun ke jalan lurus." Quraisy mendengar lalu berkata, "Ini hanyalah sihir." Dua reaksi yang berlawanan terhadap bacaan yang sama. Perbedaan itu bukan pada Al-Quran, tetapi pada hati yang menerimanya. Jadi jangan pernah menyalahkan wahyu jika kita belum merasakan ketenangan. Yang harus disalahkan adalah hati yang belum benar-benar terbuka. Kalau kita jujur, banyak dari kita sering seperti Quraisy. Kita mendengar, kita tahu, tapi kita tunda-tunda untuk beriman sepenuhnya. Kita lebih sibuk dengan urusan dunia, lebih percaya pada logika sendiri, atau bahkan lebih condong pada tradisi ketimbang wahyu. Padahal jin sudah memberi teladan, bahwa iman tidak boleh ditunda. Disinilah muncul peringatan besar. Jangan sampai kita kalah oleh jin dalam hal menerima kebenaran. Mereka mendengar sekali langsung berubah. Kita mendengar berkali-kali, bahkan sejak kecil, tapi masih menunda. Jika itu terus terjadi, maka jangan heran jika di akhirat mereka menjadi saksi atas kelalaian kita. Dalam riwayat disebutkan bahwa para jin muslim juga menyampaikan kepada kaumnya tentang janji Allah. Mereka berkata, barang siapa yang beriman kepada Tuhannya, maka dia tidak akan takut kerugian maupun kezaliman. Janji ini berlaku universal, untuk jin dan manusia. Tapi janji itu hanya untuk yang beriman. Jadi siapapun yang menolak, dia sendiri yang menanggung akibatnya. Perhatikan bagaimana jin beriman berbicara. Mereka tidak ragu, tidak malu, tidak menunda. Mereka langsung menyeru kaumnya. Mereka menggunakan bahasa yang jelas, penuh keyakinan. Ini adalah gaya dakwah yang harus ditiru manusia. Jangan menunggu sempurna untuk berdakwah, jangan menunggu semua ilmu dikuasai. Sampaikan apa yang kita tahu, sebagaimana jin menyampaikan apa yang mereka dengar. Kalau kita mengabaikan peringatan ini, maka kita akan tergolong orang yang rugi. Karena pada akhirnya, Allah tidak butuh iman kita. Kitalah yang butuh iman untuk selamat. Jin yang beriman sudah mengambil kesempatan mereka. Kalau kita menolak, maka kita hanya merugikan diri sendiri. Ada sebuah ungkapan ulama, hidayah itu seperti cahaya. Kalau hati terbuka, cahaya itu akan masuk meski hanya setitik. Tapi kalau hati tertutup, sebesar apapun cahaya, tidak akan terlihat. Inilah yang terjadi pada Quraisy dan jin. Cahaya yang sama, bacaan yang sama, tapi reaksi berbeda. Jin terbuka, Quraisy tertutup. Pelajaran ini berlaku sepanjang zaman. Dengan demikian, kisah jin mendengarkan Al-Quran bukan hanya cerita sejarah, tetapi cermin bagi kita hari ini. Jangan sampai kita merasa aman hanya karena sudah berlabel Muslim. Kalau kita tidak mendekat pada Al-Quran, tidak merenungkan isinya, kita bisa saja terjatuh dalam kelalaian yang sama dengan orang-orang Quraisy. Malam di lembah Nahla itu bukan hanya saksi iman para jin, tapi juga saksi penolakan manusia. Dua kelompok mendengar ayat yang sama, tapi hasilnya berbeda. Ini adalah peringatan besar, bahwa iman tidak bergantung pada banyaknya kesempatan, tetapi pada kesiapan hati untuk tunduk. Inilah yang Allah abadikan agar menjadi pelajaran abadi. Kisah jin yang mendengarkan Al-Quran bukan sekadar kisah gaib, tetapi hujah nyata bahwa siapapun bisa menerima hidayah jika hatinya terbuka. Malam di lembah Nahlah menjadi saksi bagaimana wahyu Allah menembus batas. Tidak ada yang bisa menghalangi kalam Allah. Ia sampai kepada jin yang tak terlihat, menyentuh hati mereka, dan membuat mereka pulang sebagai dai. Dari sana, cahaya Islam menyebar ke dunia jin. Sementara di sisi lain, manusia Quraisy yang melihat Rasulullah setiap hari justru menolak. Kontras ini bukan kebetulan, melainkan pesan yang Allah sampaikan kepada kita.
Kisah ini mengajarkan bahwa iman tidak tergantung pada dekat atau jauhnya kita dari sumber wahyu. Yang menentukan hanyalah hati. Jin yang jauh bisa dekat, manusia yang dekat bisa jauh. Maka kita harus bertanya pada diri sendiri, sejauh mana hati kita benar-benar terbuka untuk Al-Quran. Al-Quran bukan sekadar kitab suci untuk dibaca ketika ada acara, bukan hanya bacaan merdu untuk diperdengarkan, tetapi pedoman hidup. Jin langsung menyadari itu, mereka menyebutnya sebagai bacaan yang membimbing ke jalan yang lurus. Kalau mereka bisa paham hanya dengan sekali dengar, mengapa kita yang memiliki mushaf, terjemah, tafsir, bahkan ulama yang menjelaskannya, masih belum benar-benar menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk utama? Peristiwa ini juga menegaskan universalisme Islam. Rasulullah diutus bukan hanya untuk manusia, tapi juga untuk jin. Mereka juga mukallaf, mereka juga diwajibkan beriman, mereka juga akan dihisab. Bahkan sebagian dari mereka hadir di majelis ilmu, ikut mendengarkan, ikut sholat di masjid-masjid yang tidak kita lihat. Semua ini adalah bukti bahwa risalah Nabi Muhammad benar-benar rahmatan lil alamin. Ada hal yang sangat menarik. Jin yang mendengar itu langsung berubah, lalu mereka kembali kepada kaumnya untuk menyampaikan. Mereka tidak menyimpan kebenaran itu untuk diri sendiri. Ini adalah teladan dakwah yang sangat penting. Kita sering merasa cukup hanya dengan membaca untuk diri sendiri, tanpa peduli menyampaikan kepada orang lain. Padahal para jin memberi contoh, bahwa iman harus dibagikan, bukan dipendam. Kita juga belajar tentang kejujuran fitrah. Jin mengakui bahwa mereka dulu salah sangka tentang Allah. Mereka tidak malu mengakui kesalahan, lalu segera memperbaikinya. Bagaimana dengan kita? Banyak manusia yang tahu salah, tapi enggan mengaku, lebih memilih mempertahankan ego. Padahal Allah mencintai orang yang segera kembali ketika sadar salah. Pelajaran lain adalah bahwa dakwah tidak akan pernah sia-sia. Rasulullah membaca Al-Quran malam itu tanpa tahu ada jin yang mendengar. Beliau melakukannya karena itu ibadah. Tapi ternyata, bacaan itu didengar oleh makhluk yang tidak beliau sangka, lalu mengubah kehidupan mereka. Ini menjadi pelajaran bagi kita semua, bahwa kebaikan yang kita lakukan tidak pernah sia-sia. Mungkin kita tidak melihat hasilnya, tapi Allah bisa membuatnya berbuah di tempat yang tidak kita duga. Kisah jin juga menjadi pengingat bahwa Al-Quran memiliki kekuatan gaib yang tidak bisa dilawan. Ia bukan sekadar rangkaian kata, tetapi kalam Allah. Itulah sebabnya jin kafir pun takut mendekati bacaan Al-Quran. Mereka tidak tahan mendengarnya. Sementara jin muslim justru merasakan ketenangan dan cahaya. Hal yang sama juga berlaku pada manusia. Ada yang merasakan ketenangan ketika mendengar Al-Quran, ada juga yang resah karena hatinya menolak. Semua tergantung kondisi hati. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Apakah hati kita sudah seperti jin muslim yang langsung tunduk, atau seperti Quraisy yang menolak? Apakah kita sudah menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup, atau hanya hiasan di rak? Apakah kita sudah menyebarkan kebaikan yang ada di dalamnya, atau hanya menyimpannya untuk diri sendiri? Kisah jin mendengarkan Al-Quran menutup semua alasan manusia untuk menolak. Kalau jin yang tidak terlihat saja bisa beriman, bagaimana dengan kita? Kalau mereka yang jauh saja bisa menerima, bagaimana dengan kita yang dekat? Jangan sampai di akhirat mereka menjadi saksi atas kelalaian kita. Sahabat-sahabat semua, pelajaran terbesar dari kisah ini adalah bahwa hidayah datang kepada siapa saja yang hatinya terbuka. Tidak peduli manusia atau jin, tua atau muda, kaya atau miskin. Allah yang memberi hidayah, dan Al-Quran adalah jalannya. Maka jangan biarkan kesempatan itu lewat. Dekatkan diri pada Al-Quran, baca setiap hari, renungkan maknanya, amalkan isinya, dan sampaikan kepada orang lain. Kalau jin bisa berubah hanya dengan sekali dengar, seharusnya kita bisa berubah dengan mendengar berkali-kali. Jangan sampai kita kalah oleh mereka. Karena pada akhirnya,
bukan siapa yang paling banyak mendengar, tapi siapa yang benar-benar tunduk kepada Allah. Dan di sini kita sampai pada penutup cerita. Malam di Lembah Nahlah bukan hanya cerita masa lalu, tetapi pesan abadi untuk kita semua. Rasulullah membaca, jin mendengar, iman lahir, dan sejarah berubah. Kini giliran kita untuk memutuskan, apakah kita akan membuka hati, atau menutupnya. Sahabat-sahabat semua, jika kisah ini bermanfaat untukmu, jangan lupa untuk menekan tombol like, subscribe channel ini, dan bagikan video ini kepada teman-temanmu. Tulis juga di komentar dari mana kamu menonton dan jam berapa di tempatmu, agar kita tahu betapa luasnya saudara-saudara kita yang belajar bersama. Semoga Allah memberi kita semua hati yang terbuka, iman yang kuat, dan istiqomah dalam menjalankan ajaran Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.